الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, serta sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel lain, sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu atensi yang bernama Anggara yang ada di Jawa Tengah, Solo. Lebih awalnya akan saya bacakan ya, saudara Anggara di Solo. Mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung. Apabila ada di lingkup Jakarta adanya, apabila Anda tidak sempat, Anda boleh melihat adanya di YouTube Ayah Sadam. Anda akan mendengarkan solusi dan pencerahannya. Lebih awalnya akan saya lanjutkan kembali atensi yang Anda sampaikan kepada kami di mana adanya Radio RS yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, saya Anggara dari Solo. Begini Bung Jepri, sebetulnya sebelum saya bicara, saya salam-salam dulu Bung Jepri ya. Salam kenal, salam senggol, salam kompak selalu Bung Jepri. Saya senang sekali dengan acara Anda. Saya Anggara dari Solo. Memang benar-benar takjub dan saya sangat salut dengan adanya acara Anda, di mana adanya di YouTube Anda di channel Ya Sadam. Karena seumur-umur baru kali ini adanya tanya jawab seputar dunia lain melalui Radio RS yang ada di channel Ya Sadam. Ini memang benar-benar ide yang cemerlang, dapat membantu sesama yang membutuhkan, begitu Bung Jepri ya. Karena memang kadang saya sangat prihatin juga melihat beberapa konten yang Anda muat. Inilah salah satu contoh yang terbaik di antara YouTuber-YouTuber yang ada. Begini Bung Jepri, saya Anggara dari Solo. Saya mewakili ibu saya, Bung Jepri. Baru 1 bulan, ibu saya tergeletak di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Ibu saya masih muda, Bung Jepri, usia 40. Saya sendiri baru 15 tahun. Saya Anggara dari Solo. Sementara saya tidak bisa melanjutkan sekolah, Bung Jepri, karena ibu saya adalah tulang punggung keluarga, sementara bapak saya sudah meninggal lebih dahulu. Dan di satu sisi adik-adik saya masih kecil-kecil, 3 orang Bung Jepri, masih SD, sementara saya yang paling tertua. Nah, di situ yang membuat saya bingung Bung Jepri. Coba bayangkan Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah para tetangga membantu perekonomian kami, tapi saya tidak berpikir sampai di situ saja Bung Jepri. Lantas saya tidak kerja, saya tidak sekolah. Adik-adik saya pertahankan untuk sekolah. Cuman yang bikin saya bingung, saya mau mencari kerja, ibu saya tergeletak di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang mau mengurus? Terus siapa yang mau mencari nafkah? Disitulah maka banyak tetangga-tetangga yang selalu iba dan membawa buah tangan hampir setiap hari Bung Jepri. Bahkan saya dibantu oleh sesepuh-sesepuh setempat, termasuk orang-orang pengajian juga kompak. Tiap hari ada yang ngasih beras segala macam Bung Jepri. Namun di sisi lain juga ada hikmahnya juga Bung Jepri. Entah kenapa pada saat saya lagi kebingungan mencari kerja, mencari uang buat nafkah keluarga, saya di satu sisi begitu saya meninggalkan ibu, saya nggak bisa lama-lama. Bagaimana kalau saya mendapatkan pekerjaan, sementara ibu saya tergeletak di tempat tidur, adik saya kecil-kecil sekolah, butuh makan, butuh perhatian, dan bagaimana yang mengurus ibu saya? Di situ saya bingung Bung Jepri. Seandainya bapak saya masih hidup, barangkali saya masih bisa kemana-mana, jadi ada yang nungguin. Nah, ini bapak saya udah nggak ada Bung Jepri, jadi kami yatim. Sudah ditinggal 5 tahun yang lalu gara-gara penyakit komplikasi tidak kunjung sembuh Bung Jepri. Lantas
ngurusin siapa? Nanti adik-adik saya pulang sekolah, yang ngasih makan siapa? Disitulah Bung Jepri, saya benar-benar kalut pikiran saya, Bung Jepri. Saya sempat duduk di pinggir pohon, Bung Jepri. Tiba-tiba ada suara di telinga saya, Bung Jepri. Dia jelas sekali suara itu tanpa ada wujud di telinga saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, bersabarlah. Ini ujian yang sangat berat buat Anda sebagai laki-laki yang tertua di antara keluarga Anda. Kalian anak yatim. Saya merasakan hal itu. Sementara ibu Anda sakit tergeletak di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan adik-adik Anda butuh perhatian dan makan. Sementara Anda saudara tertua, saya merasakan Anda kalut, serba bingung mau nyari kerja, orang tua yang ngurus siapa dan adik-adiknya. Ambillah buah itu yang di depan Anda, buah jeruk. Petiklah satu, niat karena Allah, dan bungkuslah rapat-rapat, bawalah pulang. Di situ saya bingung, sontak kaget, Bung Jepri. Tadinya saya lagi kalut mendengarkan suara itu, saya spontan aja refleks, Bung Jepri. Buah jeruk itu saya ambil satu, saya bungkus rapat. Kebetulan saya bawa seput tangan. Begitu sampai di rumah, ada suara kembali, Bung Jepri. Anak muda, bukalah. Kau tidak usah kaget. Semoga apa yang kau dapatkan itu dapat bermanfaat untuk berobat ibu dan termasuk mengurus kehidupan sehari-hari adik-adik kamu, dan teruskan kamu sekolah. Semoga kalian menjadi anak yatim yang berguna sebagai penerus bangsa, sebagai penerus keluarga. Insya Allah ibu Anda akan sembuh melalui perantara kamu. Kamulah anak yang soleh. Di situ Bung Jepri saya sontak kaget. Begitu saya buka, ternyata Bung Jepri berlian. Masya Allah, Bung Jepri. Saya memang orang awam, Bung Jepri, tapi kan saya sering melihat di internet gitu, Bung Jepri. Ternyata tebakan saya betul, Bung Jepri. Saya langsung kabur ke toko, Bung Jepri, buru-buru. Ternyata yang punya toko bener adanya, Bung Jepri. Dia langsung nebak. Wah, ini seperti kayak buah apa ini, bisa bulat kayak bola bekel. Saya baru kali ini ngalamin dapat berlian seperti ini, Dek. Ini mahal banget, Dek. Lantas saya bilang, Pak, tolong Pak, perakiraan berapa Pak? Saya butuh banget, ibu saya terkapar di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara bapak saya udah meninggal, dan saya anak tertua ngurusin adik dan ibu yang terkapar di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Lantas si punya toko sempat bicara, Bung Jepri, emang ibu kamu kenapa? Lumpuh, saya katakan demikian. Sementara bapak saya udah meninggal, dan saya harus ngurusin adik-adik yang sekolah masih kecil. Saya sendiri akhir yang bolos, gak melanjutkan sekolah, Pak. Apa yang saya punya demi untuk menghidupi keluarga, Pak. Saya nggak bilang saya itu riwayat yang tadi, Bung Jepri. Udah seolah-olah saya punya sendiri gitu. Akhirnya apa, Bung Jepri? Kata si yang punya toko, Dek, kamu bawa uang banyak, nggak ada yang awal, nggak apa-apa. Kata si yang punya toko mengatakan demikian, Bung Jepri. Saya katakan, Pak, insya Allah kalau kita niatnya baik, tujuannya baik, uang halal, saya nggak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah yang Esa. Saya katakan, Bung Jepri. Lantas si bapak itu mengeluarkan tas gede, Bung Jepri. Dia katakan apa? Inilah bayaran Anda, 100 miliar, Bung Jepri. Saya di situ bengong.
Lantas yang punya toko, "Dek, kok bengong? Udah cepet, katanya ibu kamu terkapar, butuh pertolongan." "Oh iya ya Pak, ya, makasih ya Pak." Udah langsung saya pulang Bung Jepri. Lantas ibu saya bawa ke rumah sakit. Disitulah Bung Jepri, saya bingung lagi. Adik-adik saya gimana ya? Akhirnya apa Bung Jepri? Alhasil alhamdulillah, saya nyewa orang suruh gantian nungguin ibu saya selama saya pulang ngurusin adik-adik saya. Akhirnya Bung Jepri, adik-adik saya terus suruh tidur di rumah sakit sambil nungguin adik saya, suruh tidur di rumah sakit sama saya sambil nungguin ibu saya. Saya nyewa orang 2 untuk gantian nungguin di mana dari rumah sakit. Nanti kalau saatnya saya di rumah, adik saya bawa ke rumah pada saat dia sekolah. Sambil saya nunggu dia pulang, baru saya berangkat lagi ke rumah sakit. Orang itu suruh pulang, suruh istirahat. Karena saya bisa bayar, karena uang itu Bung Jepri. Lantas saya bagikan sebagian untuk orang-orang yang gak mampu Bung Jepri, sama lingkup yang orang-orang gak mampu dan fakir miskin. Sampai-sampai tetangga pada salut sama saya. "Kamu uang dari mana? Mestinya kami membagi rezeki pada kamu yang membutuhkan. Kenapa kamu bisa membagi-bagi uang segini banyak pada masyarakat?" Lantas saya katakan, "Saya sudah niat nazar Bu, Pak. Saya ingat kedua orang tua saya, ya, baik ibu yang terkapar maupun bapak saya almarhum. Kalau kamu kedapatan rezeki banyak, sekalipun kita butuh, kita wajib menyisihkan sebagian hak orang lain. Insya Allah tidak akan pernah kekurangan dan kita tidak usah takut kita akan miskin. Bahkan Allah akan memberikan rezeki berlipat ganda penggantinya seperti itu." Jadi saya akan mengikuti amanah itu Pak, Bu. Jadi semua orang pada salaman sama saya. Mereka juga merasa ternyuh dan merasa tersanjung dengan adanya sikap dan kepribadian saya. Disitulah saya bilang sama mereka, "Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah perhatian sama kami selama ini. Insya Allah kami bisa membiayai orang tua saya yang di rumah sakit, termasuk membiayai adik saya sekolah. Insya Allah kalau ibu saya sudah sehat, saya juga akan sekolah kembali." Lantas mereka rame-rame, baik Ustadz datang. Ustadz mengatakan, "Dek, itulah bukti kesabaran Anda. Doa seorang anak yatim akan lebih mudah Allah mengabulkan. Di luar dugaan kamu mendapatkan rezeki banyak. Mudah-mudahan ibu kamu cepat sembuh ya," kata si Ustadz. Lantas orang-orang juga mengucapkan begitu Bung Jepri. Di situ saya juga tanpa sadari mengeluarkan air mata. Di satu sisi saya merasa sedih, di satu sisi saya merasa bahagia karena saya bisa mengurusin ibu dan adik-adik dengan uang itu Bung Jepri. Cuman yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri, siapakah suara itu dan dari mana berlian itu Bung Jepri? Apakah ini halal atau haram? Mohon pencerahannya Bung Jepri. Saya tunggu pencerahan dari Bung Jepri. Terima kasih atas timnya atensi saya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara bersama channel Ayah Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Angga yang ada di Solo. Terima kasih pula atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Alhamdulillah, saya sendiri membacakan atensi Anda juga merasa terharu, merasa tersentuh benar-benar. Jadi sekian banyak atensi yang ada, ini yang baru saya rasakan menyentuh hati. Walaupun saya tidak menyaksikan langsung, tapi dari atensi yang saya bacakan, saya benar-benar terasa banget. Mudah-mudahan saudara Rangga, Anda tetap kuat. Memang apa yang dikatakan, suara yang di telinga itu benar adanya. Doa seorang anak yatim, insya Allah Allah mengabulkan. Setajam pisau, apa kata Anda, insya Allah Allah akan mengabulkan. Allah Maha tahu doa anak yatim
siapakah suara itu? Dari manakah benda berlian itu? Anda gak usah khawatir. Semuanya halal hak milik Anda. Karena ketabahan, ketulusan, kesabaran anak soleh. Apalagi Anda bersama adiknya anak yang yatim, ya anak yatim. Lihat kondisi ibu seperti itu. Anda berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya saya bisa menghidupi adik-adik saya dan termasuk menyembuhkan, berobat ke dokter dengan ibunya yang terkapar di tempat tidur. Ternyata Allah mengabulkan. Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara, saudara Rangga. Jadi Anda kalau sudah sering membaca video-video saya di konten-konten saya yang ada, pasti Anda akan menambah wawasan di situ. Dibaca lagi ya, supaya Anda tidak akan merasa keliru dan merasa bingung adanya kejadian-kejadian yang ada. Jadi bukan dari siapa-siapa. Inilah Allah memberikan satu kebuktian saat yang tepat, pada saat Anda membutuhkan lagi kalut. Sementara ibunya terkapar, Anda harus ngurusi adik-adik yang masih sekolah. Sementara pula bapak Anda sudah meninggal. Inilah benar-benar nikmat. Saya sendiri merasa terharu, bahkan saya menangis terus terang. Saudara Rangga, insya Allah engkau bisa menjaga amanah itu, uang itu manfaatkan dengan baik ya. Jangan lupa sisihkan, tidak akan pernah berkurang. Anda akan tetap mendapat rezeki dengan mudah. Insya Allah ibu Anda akan cepat sembuh, dan tolong Anda konfirmasi kepada saya kembali apabila perkembangan ibu Anda alhasil masih nihil. Tolong konfirmasi, saya akan berusaha menemui ibu Anda. Mudah-mudahan Allah ijabah. Dengan kehadiran saya akan cepat memulihkan kondisi ibu Anda, cepat bisa berjalan kembali seperti sedia kala dan bisa berkumpul dengan Anda dan adik-adik Anda ya. Demikianlah saudara Rangga, inilah saudara-saudaraku di mana saja berada yang kebetulan membaca atau mendengarkan di video kami di channel Sadam. Inilah salah satu contoh seorang anak yatim yang tertua dibebani adik-adiknya yang tiga-tiganya masih sekolah di SD. Sementara bapaknya sudah meninggal, ibunya terkapar. Dia merasa kalut, bingung, mau kerja, nanti yang ngurusin orang tua saya siapa, ibunya yang terkapar di tempat tidur, dan termasuk yang ngurusin adik saya siapa akan beri nafkah. Ternyata Allah memberikan satu kelebihan, kekuatan buat si anak ini yang tertua. Terjadilah dia mendapatkan satu rezeki yang di luar nalar, yaitu berlian, padahal hanya sebuah buah jeruk. Itu hanya sebagai perantara. Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara ya saudara Rangga. Anda tidak usah bingung. Insya Allah itu aman, hak halal milik Anda untuk keluarga Anda. Kembali lagi saudara Rangga, sabar dan tetap tawadu, istiqomah kepada Allah dan berdoa bersama adiknya. Semoga ibu Anda cepat sembuh ya. Saya bantu doanya jarak jauh karena biodata ibu Anda lengkap di sini. Insya Allah saya bantu, mudah-mudahan cepat selesai. Dan jangan lupa konfirmasi kembali kepada saya. Andaikan 3 hari dari sekarang atensi Anda telah saya tayangkan, Anda menghubungi saya bagaimana perkembangan ibu Anda ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun sahabat-sahabat di luar sana, sahabat media, sahabat YouTuber di mana saya berada. Karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. Dan apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.